Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami datang lagi kepadamu menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini dengan kekuatan tubuh yang baru kami bangun, kami mau mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulaikan aktivitas kami. Kami percaya tuntunan Roh Kudus akan memampukan kami mengerti apa yang akan kami dengar dan baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bulan ini dunia hewan. Judul renungan hari ini pernyataan yang sombong. Dan ayat inti terdapat dalam kitab Markus 14 ayat 61 dan 62. Demikian firman Tuhan. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia." Saudaraku, di antara hewan darat, jerapah berdiri tegak dan tinggi dibandingkan makhluk lainnya, menjulang hingga 5,5 meter di atas padang rumput Afrika. Jerapah adalah hewan herbivora dan lehernya yang panjang dipadukan dengan panjang lidah yang mencapai 46 cm, memungkinkan mereka meraih daun-daun lesat di pohon akasia yang tinggi dan berduri. Meskipun leher jerapah panjangnya sekitar 2 meter, jumlah tulang belakangnya sama dengan tikus, yaitu 7. Tentu saja, setiap tulang belakang sangat memanjang. Sistem peredaran darah jerapah secara khusus juga disesuaikan dengan lehernya yang panjang. Ia memiliki pembuluh darah elastis di leher dan kepala untuk menangani perubahan tekanan darah akibat ayunan kepala. Inilah sebabnya mengapa hati jerapah harus memiliki berat yang mencapai 10 kg agar dapat memompa darah ke ketinggiannya yang begitu tinggi. Nama jerapah mungkin berasal dari kata Arab zarafa yang artinya orang yang berjalan dengan cepat. Dengan setiap langkah, seekor jerapah bergerak sekitar 4,5 meter. Mereka juga pelari cepat dan dapat mencapai kecepatan lebih cepat dari seekor kuda, yaitu lebih dari 126 km per jam. Walaupun jerapah jantan sering bergulat leher untuk menentukan dominasi, mereka umumnya adalah hewan yang pasif, non-teritorial dengan ramah. Mereka hidup dalam kelompok yang longgar dan terbuka, merumput dengan damai bersama zebra, wildebeest, dan kijang. Jerapah adalah yang paling rentan ketika minum. Mereka harus minum dengan merentangkan kaki depannya dalam posisi jangkung untuk dapat menurunkan kepala cukup rendah agar mencapai air. Untungnya, jerapah bisa hidup tanpa air dalam waktu yang lebih panjang, bahkan lebih panjang dari unta. Jerapah pertama yang pernah terlihat di barat dibawa ke Roma pada tahun 46 sebelum Masehi oleh Julius Caesar. Saat jerapah pertama kali masuk Roma, karena mereka sebesar unta dengan bintik-bintik seperti macan tutul, maka hewan ini dianggap sebagai hasil perkembangbiakan kedua hewan yang aneh tersebut. Meski kita tahu jerapah bukanlah gabungan kedua hewan tersebut, namun nama ilmiah Camelopardalis telah bertahan. Kita mungkin menertawakan orang-orang Romawi yang mudah tertipu dan percaya bahwa manusia bisa menggabungkannya seekor unta dengan macan tutul dan menjadi jerapah. Namun pertanyaan yang lebih besar adalah, bagaimana bisa seseorang menjadi setengah Tuhan dan setengah manusia? Orang-orang Yahudi menganggap hal ini mustahil. Faktanya, pada saat persidangan Kristus,
Imam besar sangat marah setelah Yesus berbicara tentang keilahiannya, sehingga dia merobek pakaiannya. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Markus 14 ayat 63 dan 64. Mereka menghukum mati Yesus. Saudara, apa pendapat saudara tentang manusia yang mengaku sebagai Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami baru saja mendengar satu renungan yang begitu baik, begitu ajaib karyamu, sehingga kami bisa melihat jerapah yang unik. Tolong kami untuk menjadi umat Tuhan yang tidak mudah tertipu. Tapi kami percaya apabila kami selalu bersandar kepadamu, kami bisa melewati tipu daya setan. Tolong kami Tuhan untuk sepanjang hari ini hidup lebih dekat denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.